Nih, kita lihat ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, hari ini kita pertemuan ke-12 ya. Jadi sekarang materinya kita itu 3.4 konsep prototype ya. Tunggu saya lihat dulu anunya. Konsep desain dan kemasan. Nah, kan minggu lalu itu ada tugas ya enggak? Siap, iya. Kan, semuanya sudah saya periksa. Yang kirim tugas itu sudah saya periksa semua. Stefani belum kan? Jadi bagi yang kayak Stefani, Indri, bukan Indri sudah selesai. Stefani, Aldi sama Katarina, Lia, April. Itu belum ya. Siapa? Jadi bagi yang belum, silahkan dikerjakan. Saya ingin memberikan ini catatan buat kalian semua, GP1 ataupun GP2. Kalau GP1, kalau kan ini nanti kita upload di YouTube ya, jadi nanti GP1 nonton. Kalau GP1 itu hampir semuanya tidak ada yang sesuai dengan keinginannya saya, instruksinya saya, ya. Nantilah diperbaiki lagi bahasanya Bapak ya supaya kalian mengerti. Maunya saya itu, kalaupun kalian belum mengerti, itu bertanya di WA ya. Kalau kan WA pasti kita cek, tapi kalau kita di classroom pasti jarang Bapak cek, walaupun kalian bertanya di classroom ya. Khusus GP2 ada yang saya senang tugasnya, termasuk tugasnya yang bagus itu OPI, kelompoknya OPI sama kelompoknya Putri. Itu seperti itu yang saya harapkan. Nanti kalau yang lain, kalau ada yang mau bertanya ke OPI sama ke Putri GP2, itu yang sesuai ya. Jadi inti dari tugasnya itu begini deh. Tugasnya itu kan Bapak ingin kalian cari video suatu produk. Video suatu produk yang dijual oleh orang ya. Dari video itu kalian lihat apa sih kekurangan dari kemasan dari produk itu. Paham ya, apa sih kekurangan dari kemasan dari produk orang tersebut yang kalian jadikan patokan, yang kalian jadikan referensi. Dari kekurangannya itu kalian buat desain ya, buat desainnya saja, bukan buat barangnya. Di GP1 rata-rata itu buat barangnya, padahal Bapak ndak suruh buat barangnya, dan Bapak ndak suruh kalian cari tutorial, bukan tutorial yang Bapak instruksikan, bukan, tapi produknya orang. Kenapa Bapak minta link? Supaya Bapak bisa lihat langsung bahwa produk itu memang ada, bukan kalian cari di video tutorial, bukan ya, tapi produknya orang yang sudah dia jual, entah produk apapun itu, dari kemasannya dia produk tersebut, itu kalian nilai apanya yang kurang. Nanti kalian tulis kurangnya bla 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 bla. Nanti kalian buat kasih masukan, mungkin seperti ini bagusnya kalau kemasan. Ayu Andira agak lumayan lah tugasnya. Yang lumayan itu kalau 85 ke atas itu berarti sudah lumayan bagus ya, apalagi yang dapat 90. Yang dapat 90 itu cuma 4 orang kalau enggak salah dari GP1 dan GP2 ya.
Kalau GP1 semuanya seragam. Gitu ya. Nah, itu pertama masalah tugas. Nah, terus informasi kedua yang Bapak mau kasih infokan, buat GP1 dan GP2 minggu depan kita akan adakan UTS ya, ulangan tengah semester. Jadi minggu depan UTS ya, ulangan tengah semester. Materinya itu haki sama konsep desain dan kemasan. Pak, jangan susah-susah ya soalnya, Pak. Soalnya gampang. Jawabannya Jawabannya yang susah, Pak. Tapi sebenarnya gini, kalian kan kalian di rumah, Bapak di sini di sekolah. Bapak ndak awasin kalian secara langsung. Jadi sebenarnya kalian bisa open book, ya enggak? Tapi Pak, apa yang kami catat tidak ada yang tercantum, Pak. Kayak mana sih? Mana ada, semua ada, pasti ada. Teorinya, kalaupun nggak ada, pasti teorinya ada. Kayak gitu. Tapi jadi Bapak harap nilainya kalian semua itu ini ya, bagus-bagus. Belajar ya, karena ini akan dijadikan nilai UTS. Itu aja sih dulu awal informasinya Bapak. Nah, saya kembalikan dulu ke kalian. Ada enggak yang mau ditanyakan mengenai materi keempat ini? Ada enggak yang mau bertanya? Yang belum kolom chat, yang belum absen di kolom chat silahkan ngabsen. Ini ada di sini view-nya. Kamu tadi nggak ada kan? Cuma kayak tanda-tanda begini. Iya, yang kayak minimize. Iya, kayak kalau kayak begini. Ada nih ya. Beda kalau musimnya. Mungkin kalau presiwet beda ya. Ini web loh. Hah? Ini web. Web. Mana ada itu loh aplikasi di bawah. Web. Itu loh aplikasi saya lo pakai Google Chrome. Aku pakai Google Chrome juga. Oke, web. Sudah, tidak ada yang mau bertanya kah? Eka izin Pak ya. Jadi yang izin itu ada 6 orang ya. Saya sudah catat namanya. Banyaknya, Pak. Iya, makanya. Banyak sekali yang izin. Ada 6 orang. Ada enggak yang mau ditanyakan mengenai ini? Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, Bapak yang bertanya. Pak. Bertanya yang ya Renita, silahkan Renita. Pak, kenapa tugas kita buat kemasan produk kayak gitu? Kenapa tugas kita buat kemasan produk seperti itu? Iya, Pak. Oke. Saya bingung, Pak. Bapak kasih tugas kayak gitu tujuannya untuk apa? Oh, kan gini. Jadi itu rangkaian deh, rangkaian. Jadi pertama kan tugas pertama kali itu kalau enggak salah kalian ada isi kayak sejenis kuesioner kan? Sejenis kuesioner. Jadi nanti kan di situ ada kalau nanti kalian mau jadi pengusaha, produk apa yang kalian ingin wujudkan, ya kan? Maksudnya produk apa yang kalian akan buat nanti. Nah, kalau kalian mau jadi pengusaha, ada kalau tidak salah seperti itu. Ini itu nanti rangkaian deh, nanti rangkaian. Tujuan akhir dari pembelajaran kita itu untuk PKK itu untuk semester ini ya, semester ini itu membuat suatu produk. Jadi produknya itu bisa barang ataupun bisa jasa. Tetapi sebelum sampai produknya itu,
sebelum sampai membuat produk itu ada beberapa tahapan yang perlu kalian lakukan dulu. Nah, untuk tahapan pertama, kita kan bahas masalah desain, ya enggak? Jadi untuk materi pertama masalah sikap, materi kedua peluang, ya kan? Jadi harapannya dari materi peluang itu kalian sudah bisa mengira-ngira apa sih yang produk apa sih yang bisa saya bikin, yang bisa kita jadikan peluang usaha. Kan kita sudah di materinya itu kan sudah dijelaskan masalah peluang dan segala macam kan. Materi ketiga itu kan masalah hak cipta. Nah, di mana kalian itu perlu tahu bahwa dalam membuat usaha, dalam membuat suatu karya itu kita ada namanya dibatasi oleh hak cipta. Hak cipta itu apa ya? Nanti kalian baca sendiri lagi materinya, di mana yang intinya kita itu tidak boleh secara sembarangan mengambil karya dari orang lain. Seperti itu ya. Nah, Jadi buat karya sendiri, Pak? Iya. Tunggu dulu. Yang penting kalian tahu dulu teorinya masalah hak cipta. Kalian punya kewajiban dan kalian punya hak. Kemudian materi keempat itu masalah konsep desain dan kemasan. Jadi kenapa tugas, akhirnya saya mau jawab pertanyaannya Renita ya. Kenapa kalian disuruh untuk, kenapa saya memberikan tugas untuk mencari video kemasan produk orang lain, ya kan? Kemudian kalian revisi supaya setelah kita sampai di pembahasan untuk membuat produk sendiri, kalian minimal ada gambaran dulu bahwa konsep itu seperti apa, desain itu seperti apa. Setelah kalian paham masalah desain dan kemasan, konsep desain dan kemasan, kalian bisa membuat produk sendiri dengan membuat desain dan kemasan sendiri. Salah satu cara untuk supaya kalian bisa lebih mengerti mengenai konsep desain dan kemasan ya melalui tugas ini. Tugasnya itu kalian lihat dulu orang. Jadi kita istilahnya sebelum kita membuat suatu produk kita butuh referensi, kita butuh gambaran, kita butuh ilham, ya kan? Kita butuh apa lagi istilahnya? Ilham, referensi, gambaran, masukan. Dengan cara apa? Kalian perhatikan dulu produknya orang. Setelah kalian lihat produknya orang dan setelah kalian pelajari materi mengenai desain dan kemasan, kalian kalau sudah paham pasti desain produk A ini kekurangannya bla 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 bla. Bentuk kemasan produk A ini kekurangannya bla bla bla. Kalaupun nanti misalkan saya yang punya produk itu, saya akan memperbaiki saya akan memperbaiki A B C D E kayak seperti itu. Itu aja sih tujuannya supaya kalian bisa mendapat gambaran mengenai desain dan kemasan sebelum kalian bikin sendiri produknya kalian. Jadi kita kan tujuannya dari PKK ini supaya kalian bisa membuat usaha sendiri dengan cara sebelum membuat usaha sendiri ya pasti kita harus membuat
barangnya kan, atau apa yang mau kita jual, apa yang mau kita usahakan, seperti itu ya. Jadi Bapak harap mulai sekarang sampai nanti seterusnya kalian sudah memikirkan tugas akhir saya itu, tugas produk saya itu saya mau buat ini, seperti itu ya, mulai dari desainnya, mulai dari konsep kemasannya dan sebagainya. Nanti kan ada materi selanjutnya lagi. Rata-rata di GP1 itu tugasnya lompat. Yang Bapak minta itu baru desainnya. Kalian paham kan desain? Paham, Pak. Ya kan? Paham, Desain, Pak. gambar aja, Iya, Pak. baru gambar Gambaran aja itu desain. kan, Bapak minta baru desainnya. Desain itu berdasarkan produknya orang, tetapi rata-rata GP1 itu sudah bikin barangnya. Padahal Cetak bukan gitu, seperti Bapak. itu tugasnya, seperti itu ya. Jadi kalian perlu untuk tugas selanjutnya kalian harus perlu pahami instruksinya seperti apa. Jangan sampai Bapak maunya A, kalian malah kerjakan sudah sampai kerjakan B, padahal itu ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Renita dan teman-teman yang lain paham ya nanti masalah konsep tugasnya ini ya, tugasnya PKK ya. Karena nanti PKK itu tugasnya deh nanti akan banyak masalah kayak praktek-praktek seperti itu, bukan yang kayak tugas misalkan jelaskan pengertian A, jelaskan pengertian B, bukan tugas seperti itu nanti ya. Kalau PKK nanti kebanyakan praktek. Nanti kalaupun kalian bikin tugas harus sesuai dengan instruksi yang diminta. Kalaupun nanti kalian belum paham instruksinya, kalian bisa tanyakan lewat WA. Tapi saya sangat apresiasi kelompoknya Opi, kelompoknya Siti Felisa sama kelompoknya Putri. Nah, itu yang sesuai ya. Kelompok Opi sama Renita ya. Siap ya, Pak. Iya, Renita kan sudah. Stefani, betul. Pak. Hah? Mana ada Stefani belum. Padahal saya ngasal, Pak, sumpah. Ya, tapi itu sesuai sesuai sih yang diinstruksikan. Terus sama kelompoknya Putri sama siapa, Put? Sama Uswa, Pak. Iya, sama Uswa. Cuma kelompoknya Putri itu satu orang yang bikin ya, Uswa ya. Satu orang yang catat. Iya, tapi setelah saya cek lagi, memang sih tidak ada di situ, tidak ada di tugasnya itu harus tetap bikin masing-masing. Oh ya, Ibu Puji sudah masuk. Selamat datang, Bu Puji. Selamat datang. Terima kasih, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ini kelas berapa, Pak Ahmad, kalau boleh tahu? Ini Kelas berapa? 11 GP2, Bu. GP2. Oke, 11 GP2. Kok banyak cewek ya? Oh ya, banyak cewek, Bu, kalau GP. Oke, siap. Ya. Selamat pagi. Pagi. Walaupun siang ya, tapi semangat pagi terus. Oke, anak-anak, alhamdulillah kalian sehat dan masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Itu bagus, mantap. Ya. Memang dalam masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus mengikuti seperti ini. Karena
kita tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk bertemu tatap langsung, tatap muka seperti sekolah-sekolah biasanya. Ya, karena untuk menjaga kesehatan, karena menurut pemerintah dan kita semua akui, kesehatan itu adalah nomor 1, harus kita jaga. Demikian juga dengan anjuran agar kita selalu mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu mengikuti 3M, memakai masker ya kalau keluar rumah, kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak kalau kita bertemu dengan teman atau orang lain. Kita hanya menjaga saja agar kita tetap sehat, tidak tertular COVID-19. Itu semua seperti menjadi norma baru atau kebiasaan baru untuk kita, bahwa untuk kedepannya kita mungkin akan selalu seperti itu. Jadi jangan bosan. Juga harus diingat bahwa sekarang ini walaupun kalian tidak masuk sekolah, di rumah saja, ini bukan berarti hari libur. Kalian tetap dianggap sekolah walaupun dari rumah, yaitu kalian mengikuti Zoom meeting atau Google Classroom atau aplikasi lainnya yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Selalu ikuti aturan yang ada, karena tetap setiap semester Bapak Ibu guru harus mendapatkan nilai dari kalian yang nanti itu akan dimasukkan ke rapot kalian. Dari mana nilai itu? Ya dari kegiatan kalian mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru. Jangan sampai terlewatkan. Oh, ada tugas dari Bapak Ahmad. Harus saya pastikan bahwa tugas itu sudah nyampe ke Pak Ahmad. Misalnya saya kirim, kalian kirim itu tugas, kalian merasa bebas. Jangan, harus dipastikan betul bahwa tugas itu sudah sampai dibaca oleh Pak Ahmad, ditanyakan betul, karena nilai kalian memang berasal dari situ. Serta aktivitas kalian ketika mengikuti pembelajaran secara online atau daring ini. Itu. Kemudian yang kedua, pesan Ibu, dan ini juga pesan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa akhir-akhir ini kan banyak terjadi demonstrasi, mendemo Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dicanangkan oleh pemerintah. Kalian adalah pelajar. Jadi kalau seandainya kalian diajak oleh orang lain atau teman dari sekolah lain atau teman dari sekolah sendiri untuk mengikuti hal-hal yang negatif seperti itu, jangan mau. Kalian harus punya prinsip. Saya tidak boleh, saya tidak harus ke sana untuk mengikuti. Lebih baik kalian gunakan dengan waktu-waktu seperti itu dengan hal-hal yang positif, yaitu di rumah, membantu orang tua atau belajar. Itu karena mungkin memang Bapak Ibu orang tua kalian tidak tahu kegiatan kalian di luar. Ibu Bapak guru juga tidak tahu kegiatan kalian di sana, di rumah atau keluar. Tetapi banyak kamera, banyak mata-mata yang bisa menjeprat kalian, memotret kalian, entah wartawan, entah polisi, entah masyarakat, LSM, dan sebagainya. Nanti hasil dari kamera itu akan dikirimkan ke sekolah bahwa ini loh ada anak SMK 2. Nah kan malu seperti itu, dan pasti kalian juga akan kami beri sanksi kalau itu terjadi. Maka dari itu, mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
Ibu mohon kalian tetap mengikuti aturan yang ada, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Dan sebentar lagi juga akan ada pilkada. Walaupun mungkin dari kalian ada yang sudah berumur 17 tahun yang nanti akan memilih, akan tetapi kalau ada kampanye-kampanye di sekitar kalian atau di mana kalian diajak untuk melihat kampanye-kampanye itu, kalau bisa jangan. Karena dengan mendatangi kerumunan itu penularan COVID-19 itu akan lebih besar dan itu tidak usah kalian ikuti. Serta hal-hal negatif itu pasti akan ada. Percaya kepada Bapak Ibu guru, nasihat-nasihat seperti ini. Jangan dianggap ibu ini kurang gaul. Jangan seperti itu. Ambil sisi positifnya karena Bapak Ibu itu sudah pernah mengalami masa-masa muda seperti kalian. Jadi hal-hal seperti itu yang negatif tidak usah diikuti. Mungkin itu saja Pak Ahmad nasihat saya untuk anak-anak. Dilanjut pembelajarannya. Tetap semangat Pak Ahmad. Siap, Bu. Anak-anak juga semangat ya, Nak. Siap, Bu. Kira-kira Pak Ahmad mau nanya lagi. Pak Ahmad, kira-kira berapa orang yang tidak hadir saat ini? Saat ini yang tadi izin ada 6 orang, Bu. Terus yang banyak hadir juga ya. sekarang, iya. Yang hadir sekarang 18, berarti 24. 6 orang yang tidak ada keterangan. Jadi 6 orang yang tanpa keterangan, 6 orang yang izin. 19 mudah-mudahan yang izin dan yang tidak ada keterangan sehat. Amin. Kalian kalau tahu teman-teman yang tidak hadir atau yang sedang berhalangan untuk memberi semangat agar mengikuti ya pembelajaran. Mungkin bisa dalam satu paket 2 orang seperti siapa ini? Ada yang 2 orang Chelsea, ini. Bu. Chelsea sama Sri Mulyani. Ya, Chelsea itu bagus itu ya. Bisa berdua. Atau bertiga atau berempat terserah. Yang penting jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang penting bisa mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin itu Pak Ahmad. Monggo dilanjut. Saya izin dulu ya, karena mau mengikuti Zoom yang lain lagi. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kita lanjut sebentar sedikit lagi ya. Jadi kita masih ada 6 menit. Bapak hanya mengingatkan lagi minggu depan kita akan adakan UTS ya. Jadi Bapak harap kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS minggu depan. Sebelum kita akhiri ada lagi yang mau bertanya? Pak, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Opi ya. Siapa yang bertanya tadi? Uswa. Prinsa, Pak. Oh, Prinsa. Silahkan, Prinsa. Pak, ini kan tentang bisnis kan, Pak, kayak kewirausahaan. Kan prakteknya ada jual beli gitu, Pak? Oke. Begini, jual beli itu output. Jadi puncak dari keberhasilan pelajaran PKK. Cuma untuk kalian, untuk kelas 11 itu belum sampai ke penjualan ya. Kalian baru diperkenalkan teori masalah suatu tentang produk, kemudian
kemudian tentang mempersiapkan atau membuat suatu produk. Produk itu baik berupa barang atau jasa. Untuk kegiatan jual beli itu belum sampai materinya ke situ ya. Kalaupun nanti kalian ada yang sudah bisa menjual produknya sendiri, itu sangat-sangat luar biasa. Artinya kalian keren, kalian sudah melewati apa yang diharapkan dari PKK ini. Seperti itu ya, Prinsa ya. Ya Pak, terima kasih. Kita nanti untuk kelas 11 baru sampai ke pembuatan pembuatan produk. Nanti dari produk itu nanti ada masalah perhitungan harga, perhitungan bahan, maksudnya biaya. Tapi belum sampai kalian disuruh untuk menjual ya. Kalaupun nanti kalian mau menjual ya bagus lagi, lebih bagus lagi. Artinya kalian sudah siap untuk berwirausaha. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Kapan masuk sekolah Pak? Kalau sesuai dengan surat edaran terakhir, nah itu kita sekolah nanti Januari. Semuanya Pak. Namanya Pak. Iya, nanti Bosan setelah semester uang jajan. kalian tidak ada uang jajan kah? Nggak dikasih Pak kalau ke rumah Pak. Tunggu. Pak Agus, kasih turun sini. Sini ya. Saya mau dan lobet. Iya. Kalian cuma ke sekolah kangen jajan, Pak. Astagfirullah. Iya Pak. Kalau di rumah nggak dikasih jajan Pak. Bentar. Ini nah. Sekolah di rumah. Iya. Bapak ini nah. Bapak ingatkan lagi. Kalian yang ada di sini nge-zoom ya. Nge-zoom ya. Nge-zoom. Absen di kolom chat. Kemudian karena waktu betul ya kata kepala sekolah tadi itu kita tetap jaga protokol kesehatan, terus yang masalah demo-demo itu enggak usah ya. Kalian kan belum paham juga masalah undang-undangnya. Terus kemudian kalian tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum habis waktunya, sebelum Bapak akhiri, luar biasa, Aril ngopi. Ini kita tolong kalian aktifkan videonya supaya Bapak bisa screenshot. Ingat saya nggak bisa Pak. Siapa tadi yang nggak bisa? Putri Pak, Putri. Oh, Putri ya. Berarti selain Putri, Hakiki, Joshua. Jadi yang belum tugasnya kerjakan ya. Joshua, April, Rizky. Rizky sudah Kak? Belum. Rizky kan April. April siapa? April siapa? April siapa Pak? April Katarina, Aprilia. 22 April belum selesai. Coba kita ini tinggal 1 menit, kurang dari 1 menit. Resya, Pak, kok cepet sekali Pak. Iya Pak. Nanti kita ketemu minggu depan ya UTS. Resya mana Resya? Kamera saya nggak bisa Bapak. Oh Chelsea mana Chelsea? Hakiki, aduh kelamaan kalian. Udahlah, saya 1, 2. Halo Pak. Ya sudah, kalau mati sudah ya Bapak. Sebelum mati kita perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, dadah. Siapa? Siap Pak. Siapa?
Ya, Pak. Siap, siap. Siap. Oke, dadah. Dadah. Ya, akhiri. Dadah. Pak.